friends, ketemu lagi di sharing session online live via live Instagram hashtag di rumah aja. Jadi ini acara yang dibikin sama Hai Kampus yang setelah sekian lama berhiatus ria, akhirnya kita mulai menyapa Hai Friends lagi. Jadi buat kalian-kalian nih yang lagi pada bosen di rumah, terus kalau kata adik-adiknya yang masih SD mungkin ada yang bilang lagi libur corona. Jadi ya daripada kita bosan sendiri, bingung, terus ya sambil tetap tenang, berdoa, menunggu keadaan lebih baik, bisa banget buat yang belum follow Instagram, di Instagramnya Hai Kampus ini bisa banget follow Instagram Hai Kampus. Jadi yang kalian lihat ini, guys, kalau kalian lihatnya di YouTube berarti ada di Instagram. Jadi Instagram @HaiKampus bisa di follow. Terus yang belum subscribe YouTube-nya juga tuh, di YouTube kita kalau bisa di search di YouTube ada Hai Kampus, itu bisa di subscribe juga dan juga dinyalain tanda bell itu, lonceng itu tuh, biar bisa dapat notification dan bisa dapat konten-konten baru kita, lumayan buat menemani selama menunggu keadaan ini kan. Jadi ya, oke. Jadi sharing session kali ini bakal dipandu oleh saya, Din Zaka Hidayat. Dari kemarin kan dipandu sama Mbak Isti nih, 2 episode sebelumnya. Kali ini agak ganti dikit, biar ada perubahan dikit lah ya. Nah, kalau kemarin kan Mbak Isti udah bahas di sharing session online kita selama hashtag di rumah aja ini, udah bahas tentang jurusan. Jadi ada sharing session tentang jurusan waktu itu kimia, terus habis itu ada sempat sharing session tentang si beasiswa-beasiswaan gitu kan. Nah, sekarang kita mau lanjut ke jenjang selanjutnya. Jadi apa itu jenjang selanjutnya setelah perkuliahan? Yaitu kita mau bahas tentang profil profesi. Jadi kali ini kita bakal mengundang salah satu narasumber yang profesinya adalah insinyur. Jadi kurang keren apa coba kan? Insinyur tuh profesi dari presiden pertama kita gitu kan. Jadi kayak ini udah profesi paling keren gitu kan. Mari. Oke. Jadi mungkin langsung aja kita undang narasumber kita. Di sini udah ada di viewers kita. Mari kita undang. Namanya adalah Kak Muhammad. Nah, jadi beliau ini adalah lulusan Teknik Sipil ITS, dan dulu zaman kuliah juga menerima beasiswa bidik misi, dan sekarang ini adalah staff engineer di sebuah perusahaan BUMN. Ini dia Mas, ya udah kelihatan nih. Halo Mas. Halo Mas Lukman. Sore, ya selamat sore. Selamat sore Mas. Ini panggilannya Mas Lukman apa Mas Fendi apa Mas siapa ini? Panggil Lukman aja Mas. Oke, Mas Lukman. Jadi tadi udah dikenalin dikit nih Mas Lukman Effendi sebagai seorang insinyur. Ya, mungkin dari Mas Lukmannya mau memperkenalkan diri, ada yang mau ditambahkan? Kalau tadi saya sendiri memang profesinya sebagai backgroundnya kan memang teknik Mas. Jadi emang berkutat di dunia teknis. Tapi itu tadi saya sudah bekerja di salah satu perusahaan itu hampir 5 tahun. Oke. Ya. Udah lama sekali. Oke, ini saya dapat datanya nih. Jadi Mas Lukman ini staff engineer di PT PP Property Tbk. Ini BUMN Mas ya? Oke, PP. Ya. Itu sebagai staff engineer. Staff engineer tuh kayak gimana ya Mas? Soalnya apa staff engineer kan orang mikirnya insinyur gitu kan. Insinyur, presiden pertama kita insinyur gitu kan. Atau
Ini kan BUMN, jadi mungkin karena anak sipil BUMN pegawai negeri sipil enggak lah. Itu yang benar kayak gimana, Mas? Kayak gimana? Ya mungkin aku sedikit melurusin ya. Memang dulu tahunya kan teknik sipil itu kayak orang-orang yang pegawai negeri sipil gitu Mas ya. Jadi mungkin ini yang perlu diluruskan untuk semua teman-teman gitu. Emang jauh berbeda teknik sipil sama pegawai negeri sipil gitu. Nah memang perjalanannya cukup nggak mudah lah ya istilahnya gitu untuk menuju sampai saat ini gitu. Nah kalau memang ngomongin engineer ya, memang luas kalau engineer. Kalau saya ini kan backgroundnya kan memang sipil itu lebih ke bangunan. Jadi engineer sipil itu dia lebih fokus ke bagaimana dia menciptakan sebuah produk. Dalam arti produk ini adalah sebuah bangunan, infrastruktur seperti itu Mas. Gitu. Nah, sejalan dengan itu posisi saat ini saya memang kan juga bekerja di satu perusahaan anak perusahaan BUMN juga. Nah, memang background perusahaan itu adalah di dunia konstruksi Mas. Jadi dunia konstruksi memang berkutat dengan hal-hal yang berbau bangunan, berbau infrastruktur seperti itu Mas. Ya. Jadi ini ya, yang membangun infrastruktur negara kita dong. Keren kali ya. Ya benar. Ini perusahaannya PP. Ini saya juga punya beberapa teman yang ini nih, yang bekerja di PP. Dulu katanya itu PP itu nih, kalau kata teman-teman nih, itu pergi pagi pulang pagi gitu. Bener nggak sih kerjanya kayak gitu? Ini kalau menurut saya memang habit ini habit dari sebuah perusahaan memang nggak bisa disamain ya. Tapi balik lagi ke kitanya gitu. Kalau saya menjalaninya sih enjoy gitu. Jadi kalau memang nggak harus pergi pagi pulang pagi nggak. Tapi kalau memang kita sudah bisa menyelesaikan tugas kita sesuai dengan deadline, saya rasa itu nggak sampai ada persepsi pergi pagi pulang pagi gitu. Oke. Ya. Oke, berarti itu yang ini aja ya, yang kerjaannya molor-molor aja ya. Kalau kerjanya bener bisa pulang dengan tepat waktu dan bertemu anak istri dong ya. Aman ya? Benar. Itu bagaimana kita manage waktu aja. Oke. Nah, tapi kalau misalnya posisi yang sekarang nih sebagai insinyur yang bangun bangunan, apakah backgroundnya harus kan, kalau Mas Lukman sendiri kan backgroundnya teknik sipil ya? Apakah backgroundnya harus teknik sipil atau bisa nggak sih dari yang lain, mungkin yang mirip-mirip kayak arsitektur mungkin atau yang lain? Apa sih bedanya? Jadi kalau di lingkungan saya sendiri ya, itu nggak hanya satu bidang ilmu saja yang diterapkan, tapi kita banyak lini pendidikan, background pendidikan yang kita sama-sama saling mengisi, saling kerjasama gitu Mas. Jadi nggak hanya teknik sipil aja, kita juga ada teman-teman dari arsitek, teman-teman dari mekanikal, maupun teman-teman dari yang non teknis gitu. Saya rasa kalau di dunia kerja kita itu nggak bisa fokus hanya di satu sisi bidang itu aja, tapi satu kesatuan gitu Mas. Oke. Tapi kalau misalnya dibalik, kalau tadi kan yang bisa jadi pegawai, yang bisa jadi insinyur yang ngerjain si bangunan-bangunan itu dari macam-macam. Tapi kalau dari teknik sipilnya sendiri nih, selain jadi engineer yang ngurusin bangunan-bangunan itu, ada nggak sih kesempatan kerja yang lain, profesi-profesi yang lain yang biasanya setelah lulus dari teknik sipil itu masuk sana gitu? Saya rasa sih nggak hanya tertutup di bidang konstruksi aja ya teknik sipil itu. Saya rasa saat ini sih dari semua hampir perusahaan itu dia juga membuka kesempatan untuk teman-teman teknik ini bergabung di perusahaan yang notabene itu bukan
perusahaan di bidang teknis, misal ya banking gitu lah, perbankan gitu. Oh iya. Jadi saya rasa sih kalau saya lihat perkembangan saat ini kayak bahkan perbankan tadi itu juga membuka kesempatan untuk teman-teman teknik gitu, nggak hanya di bidang finansial aja gitu. Ini berarti teman-teman teknik ini dong suka mengambil wilayah kerja orang-orang lain nih. Kalau teknik ambil bank, anak ekonomi kemana dong? Iya, nah itu. Saya rasa ini kan kita sama-sama bisa berkolaborasi lah gitu. Oh iya. Ya pasti ada hal-hal yang mungkin lebih kuat di anak teknik dan bisa saling mengisi gitu kan. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya ngomongin itu ya kayak mungkin kalau misalnya ke bank agak loncat jauh ya. Kalau misalnya di yang sekarang nih di perusahaan konstruksi itu sebenarnya job desk-nya staff engineer teknik sipil ini sendiri biasanya ngapain sih? Apakah jadi mandor kah atau mungkin desain gitu? Apa bedanya sama mungkin kita cari yang mirip arsitek? Apa bedanya anak arsitek yang di tempatnya masnya sama mas sendiri gitu? Jadi kalau kondisi saat ini, memang saya dulu pertama itu memang pertama masuk ke perusahaan itu memang kan posisinya kan sebagai QC ya, quality control gitu. Tapi quality control sini dalam arti saya mengawasi kualitas dari suatu produk yang ada di lapangan gitu. Bisa dibilang saya juga ngecek kualitas pekerjaan mandor seperti itu Mas. Oke. Nah, berarti mandor nih. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi kita yang lebih tahu lah ya ketika semua metode dan kesepakatan yang sudah jadikan komitmen bersama itu apakah sudah terrealisasi di lapangan apa enggak seperti itu, apakah sudah terdeliver apa enggak seperti itu. Oke, berarti mungkin lebih ke menghubungkan antara si keinginannya konsumer atau si user dengan orang-orang yang ada di lapangan. Di lapangan, benar. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi nggak perlu sering-sering panas-panasan itu di lapangan gitu dong. Loh tetap kalau itu ya kita tetap sering-sering harus ke lapangan, kalau nggak tetap dimonitoring nanti ya tahu sendiri nanti mandornya itu bakal inilah dasar. Mungkin ngopi-ngopinya kelamaan gitu. Benar. Ya. Tapi kalau misalnya ini nih, apa? Setelah mungkin aku sedikit ceritain perjalanan karirku lah ya. Mesti aku kan boleh. Di sini kan sudah cukup lama. Tadi kan setelah dari QC gitu ya, quality control, kemudian aku juga handle juga quantity surveyor. Dalam arti di sini aku harus bisa mempertanggungjawabkan perhitungan dari suatu gambar untuk kemudian kita estimasi berapa sih biaya yang dikeluarkan, berapa sih budget yang akan direncanakan untuk suatu bangunan tersebut, seperti itu. Oke. Oh, jadi ada perjalanan karirnya juga ya? Dari awal quality control, ngecek, terus udah mulai paham sama barang-barang yang masuk, paham sama lapangan, terus mulai yang jadi aplikasi ini tadi ya? Estimator, benar. Estimatornya, ya. Benar. Oke. Jadi sebenarnya banyak juga ya, posisi-posisi yang bisa diisi, terus kayak perkembangannya juga harus tetap belajar, kayak gitu-gitu ya? Benar. Kalau saya sendiri sih merasakan banyaklah pelajaran yang saya dapat di di pekerjaan saya ini gitu. Apalagi kan saya juga kan ini kan bukan kerja individu lah ya, kerja tim gitu. Gitu. Jadi memang harus sering-sering kita koordinasi lah sama teman-teman yang lain, kayak teman-teman arsitek, teman-teman mekanikal gitu lah. Oke. Jadi itu kan berarti selama bekerja tetap dapat kesempatan untuk belajar. Tapi kalau misalnya awalnya dulu nih sebelum masuk nih
pas melamar kerja kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin untuk bisa masuk ke kayak posisi Mas saya sekarang? Kalau dulu sih, kalau saya sendiri ya, kalau boleh jujur memang setelah lulus memang kan pengennya kan yang sesuai dengan background pendidikan gitu ya. Tapi ya saya juga nggak menutup kemungkinan untuk itu tadi, kita coba untuk mencari kesempatan di namanya yang ya benar, coba bercabang gitu ya. Tapi ya itu kan semua kan mungkin sudah ada jalannya lah ya. Saya juga sudah mencoba gitu beberapa kali di beberapa perusahaan seperti perbankan dan lain-lain. Tapi pada saat mungkin momennya kurang tepat juga ya, pada saat itu akhirnya di salah satu sesi tes, kemudian saya gagal. Nah, kemudian saya coba lagi. Untuk selanjutnya saya mencoba ada kesempatan di PP properti ini gitu. Nah, dari situ sebelum saya mencari melamar pekerjaan, otomatis saya cari tahu dulu nih perusahaan yang saya lamar itu seperti apa. Mulai dari visi paling enggak lah kita harus tahu core bisnis dari suatu perusahaan yang akan kita lamar itu apa aja. Nah, dari situ setelah kita studi, kemudian kita tahu seperti apa sih perusahaan yang akan kita lamar itu. Nah, baru dari situ kita coba untuk apply untuk posisi yang akan kita tuju gitu. Paling nggak kita ada pegangan seperti itu gitu. Oke. Jadi tetap harus cari tahu dulu sebenarnya perusahaan kayak gimana, cocok nggak sama kita kayak gitu. Benar. Paling nggak itu dulu. Nih setelah cari tahu nih si PP properti ini, terus habis itu dilihat, oh ternyata core bisnisnya kayak gini, bla 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 gitu. Kalau pas pertama kali lihat tuh, ini nggak sih berasa itu cocok nggak sih sama apa yang dipelajarin pas waktu kuliah dulu gitu ya, skillnya cocok apa enggak, atau misal harus belajar baru kayak gitu kira-kira apa ya, kayak jadi boleh. Jadi memang yang saya rasakan memang posisi pada saat itu ada beberapa hal yang perlu saya pelajari, dalam arti yang tidak saya dapat di secara utuh ya di perkuliahan gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang bisa saya aplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat pada saat kuliah di bangku perkuliahan gitu. Jadi memang banyak lah kalau memang kalau memang dibandingkan dunia perkuliahan sama dunia kerja gitu ya, kita akan menemukan banyak pengalaman baru, kemudian akan ada suatu masalah dan itu akan jadi PR kita untuk bagaimana sih mencari solusinya gitu. Nah, sejalan dengan itu ada poin-poin memang yang bisa saya terapkan dari apa yang saya dapat dari dunia perkuliahan gitu Mas. Jadi kita memang saya beruntung juga sih dengan perusahaan yang saat ini, paling nggak saya punya modal gitu pada saat saya dulu di bangku kuliah gitu Mas. Kalau ke bank jadi nggak ada. Nah, pasti sih. Belajar lagi gitu. Anyway, ini satu pertanyaan yang mungkin agak sensitif nih. Cuman untuk beberapa teman-teman kita fresh grad, ini tuh salah satu yang paling susah untuk nge-set ekspektasi masalah gaji gitu kan. Jadi mungkin nggak perlu dijawab secara detail ya, mungkin bisa kasih range atau mungkin bisa bantu teman-teman fresh grad kita kalau misalnya kita ngomongin gaji nih, ekspektasi mereka tentang gaji mungkin teknik sipil atau tentang gaji secara umum. Kalau menurut Mas Lukman gimana tuh? Kalau menurut aku sendiri sih itu semua kan tergantung dari perusahaannya ya. Kalau boleh sharing juga ya, sebelum saya di perusahaan BUMN ini, saya juga dulu sekitar 6 bulan di perusahaan swasta gitu yang ada di Surabaya gitu. Nah, ya baik lagi semua. Kalau menurut aku pada saat dulu itu range untuk teknik ya, untuk background teknik itu ya sekitar 3-4 sekitar gitu. Tapi mungkin kalau misal swasta balik lagi mungkin
mungkin bisa dibilang hampir 2 kali lipatnya gitu. Oh, oke. Justru berarti ini ya kayak emang beda-beda banget tergantung sama mungkin UMR tiap kota juga bisa beda, terus perusahaan yang juga bisa beda-beda. Mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya teman-teman fresh grad pengen tahu ya mungkin cari-cari di forum-forum atau gimana kira-kira yang pernah fresh grad kayak gimana kayak gitu kalau ya. Karena ya emang salah satu yang paling susah di set ekspektasinya gitu. Kayak sering jadi momok kan buat teman-teman kalau misalnya ditanya Anda mau gaji berapa lah. Itu susah tuh ya. Saya rasa sih kalau saya tahu ya, dan pengalaman saya kalau untuk BUMN itu biasanya itu sudah ada range gajinya sendiri. Jadi kita memang sudah dipatok untuk gajinya yang akan ditawarkan gitu. Jadi dalam arti kita sudah nggak bisa istilahnya itu bergen lah untuk matok ini gaji berapa gitu. Mungkin beda lagi sama yang swasta, mungkin bisa lebih fleksibel ya gitu. Yes. Oke, itu masalah gaji nih. Terus ini ada masalah yang sedang panas-panasnya lagi nih tentang kondisi sekarang. Kita lagi ada tantangan bersama dan ada wabah pandemi si COVID-19 ini. Nah, kalau buat seorang engineer teknik sipil nih, gimana sih dampaknya gitu kan kehidupan kerja sebelum ada si COVID-19 ini dan sekarang tuh bedanya kayak gimana? Apakah masih harus pergi pagi pulang pagi gitu? Atau jadi kayak gimana gitu menyesuaikannya? Saya rasa untuk pekerjaan sih masih tetap ya, targetnya juga masih tetap, tapi ya menyesuaikan kondisi yang saat ini gitu. Tapi yang jika target itu memang bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak menghalangi kondisi kita saat ini, saya rasa itu nggak menghambat kita. Jadi kayaknya nggak ada perubahan sama sekali gitu. Kecuali mungkin pada saat ini kan kondisi di lapangan kan, kalau saya sendiri ya, itu kan memang melihatnya kan selalu ke project kita adalah suatu bangunan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi dengan kondisi saat ini sih memang saya rasa maklum lah ya, karena kan dengan kondisi kita saat ini kan pembatasan pergerakan yang ada di lapangan benar-benar minimal gitu. Ya seperti yang sebelumnya gitu. Jadi sedikit berdampak yang ada di lapangan sih mas. Gitu. Jadi salah satu essential workers menurut para ahli buat pas kondisi kayak gini kan salah satunya orang-orang yang bekerja di construction kan, di bangunan kayak gitu. Nah itu kalau misalnya dari teman-teman sendiri nih, apakah ada kayak pengurangan shift atau ada prosedur-prosedur tertentu yang ditambahkan kayak gitu-gitu untuk mengatasi hal ini? Kalau dari saya sendiri sih dan teman-teman yang ada di back office gitu ya, kita mungkin lebih tepatnya kita ada semacam bisa dibilang semacam shift gitu ya. Jadi mungkin pembatasan aktivitas di kantor gitu ya. Mungkin 3 hari dari tim teknik mungkin ya itu akan dijadwalkan masuk. Kemudian nanti 3 hari dari tim non teknik akan masuk kantor gitu. Tapi untuk yang di lapangan sendiri sedikit banyak memang ada perubahan karena kan di lapangan kan kondisinya memang cukup crowded dengan adanya tukang, kemudian mandor gitu. Memang saat ini memang agak sedikit dibatasin sih mas. Gitu. Jadi bisa dibilang agak berdampak terhadap kondisi di lapangan saat ini gitu. Saya mewakili warga Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pekerja konstruksi karena tetap berjalan dan ya membangun bangsa ini. Tapi semoga semuanya sehat-sehat aja sih karena ya kita belum tahu ini kondisinya ke depannya gimana. Kita saling support aja. Kan. Nah, kayaknya bikin acara-acara kayak gini nih biar mengisi kegiatan orang-orang yang bosan di rumah.
Ini Benar-benar. saya sendiri juga udah mulai butuh sosialisasi, makanya ngajak ngobrol Mas ya enggak deh. Iya, iya, boleh. Oke, oke. Mungkin kita menuju ke yang agak-agak ringan lagi nih. Sedikit tentang dulu. Misalnya ini kan yang bakal banyak nonton ada anak-anak sekolahan dan juga mungkin nanti teman-teman dari kuliah yang mau mulai nantinya bakal mengambil profesi-profesi gitu kan. Nah, kalau dulu nih di kuliah, pas di kuliah di teknik sipil tuh udah ada ekspektasi nggak sih sebelumnya tuh pas masuk mau ngapain aja, terus kalau masuk Mas sendiri pas pertama masuk apakah udah set saya mau masuk teknik sipil karena nanti saya mau jadi insinyur gitu, atau kayak gimana sih? Jadi memang yang melatar belakangi saya masuk teknik sipil sih ada sedikit cerita. Memang saya melihat kondisi pada saat itu ya, saya merasa ini saya memang tahu teknik sipil itu memang background-nya kan berkaitan dengan pembangunan lah ya. Yang memang saya punya mimpi saya akan bisa ikut terjun langsung menciptakan suatu produk, dalam arti ikut terjun langsung, mengawasi langsung dari suatu proses pembangunan infrastruktur maupun pembangunan gedung seperti itu, Mas. Jadi memang saya rasa sih saya harus ikut terjun langsung nih untuk mengawasi dari awal bagaimana sih bangun suatu infrastruktur, membangun suatu gedung gitu. Karena saya punya cita-cita seperti itu gitu. Cita-cita membangun negeri berarti ya? Ya. Luar biasa. Tapi kalau misalnya kuliah teknik sipilnya sendiri nih, kalau teknik kan katanya kuliahnya berat gitu kan, kayak udah mulai sering begadang dari zaman kuliah. Tapi kalau misalnya kuliah di teknik sipil, kayak gimana sih ininya? Maksudnya apakah kalau menurut Mas Lukman ya, apakah berat, apakah sampai harus begadang-begadang seperti kata orang-orang, atau mungkin bahkan bisa, mungkin buat teman-teman nih yang udah kerja bisa nggak sih sambil kerja gitu kuliah teknik sipil? Kalau saya sendiri sih kalau saya sendiri sih memang teknik sipil memang bisa dibilang nggak mudah lah ya, karena memang bisa dibilang tugasnya juga lumayan banyak. Jadi ya sering-sering gadang terus sampai pagi gitu sama teman-teman gitu. Tapi di luar itu semaksimal mungkin di luar jam-jam tugas, di luar jam-jam perkuliahan, saya mencoba untuk istilahnya mengembangkan potensi yang saya punya gitu. Dalam arti saya mencoba untuk nyambi lah istilahnya gitu ya. Bisa dibilang ya selagi saya bisa ngisi waktu saya coba untuk meluangkan untuk mencari hal-hal yang positif. Syukur-syukur bisa nambah income gitu. Oke. Itu bisa dong sambil kerja ya. Lumayan. Oke. Bisa. Anyway, ini saya baca detailnya. Mas Lukman ini kan dulu pas kuliah dapat salah satu yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Ya. Nah, yang kami tahu nih, yang saya tahu nih, beasiswa bidik misi itu kan buat siswa yang berprestasi tapi kurang mampu gitu kan. Nah, mungkin bisa nggak Mas Lukman cerita detailnya sebenarnya kayak gimana sih beasiswa bidik misi ini buat teman-teman yang pengen tahu? Ya, jadi flashback sedikit ya. Memang bidik misi yang saya terima ini memang penuh dengan perjuangan menurut saya ya. Karena bisa dibilang saya kan bidik misi dalam angkatan pertama gitu. Jadi bidik misi yang mengawali pada saat itu adalah di tahun saya gitu. Dan pada saat itu juga benar. Dan pada saat itu tantangannya juga tantangannya cukup besar menurut saya ya. Karena mulai dari prosesnya pun menurut saya lumayan menguras waktu dan tenaga seperti itu.
Mulai dari kalau dulu itu nggak, menurut aku ya Mas ya, kalau dulu itu nggak sesimpel saat ini, semua kan bisa by online semua gitu ya. Kalau dulu itu mulai dari pemberkasan dan lain-lain itu harus mengirimnya itu berkasnya itu harus harus dikirim secara kolektif gitu. Jadi nggak bisa per individu, dan itu pun harus melalui lembaga sekolah kita gitu. Nggak bisa kita mengirimnya pribadi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, prosesnya pada saat itu juga kita nggak asal kirim lewat online gitu, nggak. Tapi ada beberapa tahapan yang pada saat itu berkasnya itu harus dikirim lewat fax dan lain-lain gitu. Nah pada saat itu kalau saya sendiri kan dari ini Mas ya, bukan dari istilahnya bisa dibilang dari keluarga sederhana gitu ya. Terus kemudian dari sekolah juga ya, bisa dibilang sekolah saya itu bisa dibilang sekolah yang bukan yang istilahnya elit gitu Mas. Tapi dari situ saya belajar gitu loh. Kita nggak bisa menyerah dengan kondisi saat itu gitu. Otomatis kita harus yakin sama kemampuan kita harus bisa tunjukkan sama semua orang gitu. Kalau misal bidik misi itu bisa diraih oleh semua orang gitu, asal kita mau berusaha gitu. Jadi memang pada saat itu setelah saya mengikuti proses semua, kemudian pada saat itu memang istilahnya banyak yang ada yang pro kontra lah dari pihak sekolah kami juga gitu. Dalam arti ini ada beberapa pihak yang mensupport, tapi ada beberapa pihak kurang mensupport. Dalam arti mereka belum mempercayai 100% terhadap kemampuan kita yang kita miliki gitu Mas. Tapi itu semua kan nggak menghentikan saya untuk tetap istilahnya mencoba gitu. Selagi kita punya kemampuan, kapasitas, terus kita kemudian mau mencoba, saya rasa sih itu bukan sesuatu yang mustahil seperti itu. Sampai pada saat itu ya mungkin balik lagi karena memang kita sudah berusaha, kemudian kita sudah ikhtiar, kemudian ya akhirnya sih alhamdulillah dengan segala proses yang sudah saya lampaui, itu akhirnya saya keterima di bidik misi. Dari sekolah saya itu ada sekitar 10 orang, sekitar 8 atau 10 orang. Tapi yang keterima di bidik misi itu cuma saya gitu. Jadi saya bisa buktikan ke teman-teman semua gitu bahwa selagi kita punya kemauan, kemudian kita mau belajar, berusaha gitu, saya rasa sih jalan itu selalu ada gitu. Itu sih yang perlu tak sampaikan ke teman-teman gitu. Oke, tuh dengar tuh teman-teman High Friends. Yang penting usahanya. Kejar aja terus tuh apapun beasiswa yang kira-kira kalian pengen. Ya, gitu. Jangan lupa berdoa juga, Mas. Oh iya, berdoa ikhtiar kan, doa dan usaha. Minta doa orang tua juga. Benar. Ini di sini yang live lihat dikit Was, cuman nanti kita post di YouTube. Jadi kita tetap harus menyampaikan pesannya dengan baik. Siap. Siap. Itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua. Yes. Ngomong-ngomong tentang bidik misi nih. Ini salah satu penyakit teman-teman saya, bukan penyakit sih, kayak apa ya, ada perasaan-perasaan teman-teman saya bidik misi. Awal masuk kuliah itu seringkali mereka agak minder. Jadi kayak, ya ada perasaan-perasaan kayak gitu. Padahal kan ya keren-keren aja gitu kan. Nah kalau Mas Lukman sendiri waktu itu rasanya gimana, dan gimana sih cara mengatasi hal-hal kayak gitu? Mungkin dari teman-teman kita yang mungkin dari daerah gitu, terus udah susah-susah nih, kalau kata Mas Lukman tadi kan udah susah-susah dapat beasiswa bidik misi, nyampe ke Surabaya mungkin agak lebih kota dikit kan ya. Terus mungkin ketemu teman-teman yang di kota agak-agak minder. Kalau menurut Mas Lukman kayak gimana tuh? Kalau yang saya rasa sendiri sih,
memang pertama kita sedikit kurang percaya diri lah ya, tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah sih saya disupport banyak teman-teman juga di lingkungan yang pada saat itu saya masuk gitu. Jadi mereka welcome untuk menerima, istilahnya kita nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Jadi otomatis dari situ sih saya sendiri dan teman-teman yang di misi lainnya akhirnya bisa lebih percaya diri gitu. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan kita dari mana, dari pedalaman atau dari mana gitu. Yes, memang bagaimana sih kita ini bisa istilahnya berkomunikasi sama banyak orang. Jadi selagi kita punya bersosialisasi dengan banyak teman-teman, salah sih mereka akan selalu mensupport kita gitu. Yes. Apalagi kalau misalnya temen satu jurusan kan artinya sepassion, kayak kalau sama-sama untuk teknik sipil berarti kan sama-sama suka gitu. Harusnya bisa lah ya tetap bersosialisasi tanpa memandang latar belakang. Yes. Oke. Nih, apa lagi ya? Tips. Kalau misalnya kayak selama kuliah teknik sipil nih, teknik kebanyakan tuh katanya kan berat tuh. Teknik semua kuliah katanya berat jelas. Kalau dari Mas Lukman sendiri ada nggak tips untuk menghadapi perkuliahan terutama di teknik sipil nih? Kalau aku sendiri sih yang pertama sih niat dulu lah ya. Yang penting kalian punya kemauan nggak gitu. Selagi kalian masih punya kemauan, semuanya pasti istilahnya apapun istilah rintangan gitu ya, itu pasti bisa dihadapin gitu. Yang penting mau dulu gitu. Kalau sudah nggak mau dan nggak ada niat, itu bakal sulit digerakkan gitu. Menurut itu. Terus kemudian kita harus bisa fleksibel dalam arti kita berteman dengan siapa aja gitu. Karena menurut aku itu juga salah satu poin penting lah ya. Kalau kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang, banyak teman gitu. Nanti teman gitu sometimes nanti akan yang bantu kita gitu. Jadi yang nanti support kita gitu. Soalnya kan kalau di dunia perkuliahan kan yang mensupport kita ya teman-teman kita gitu. Mau dari tugas bareng, kemudian nyusun skripsi dan lain-lain gitu. Semua dari support teman-teman yang ada di kampus gitu. Iya. Kata orang sih gitu ya, kuliah berat jangan sendirian gitu. Karena ya emang gitu sih. Mungkin bedanya sama sekolah, di sekolahan teman-teman masih diperhatiin sama gurunya gitu. Kalau misalnya bolos-bolos masih dicariin gitu kan. Terus kayak kalau misalnya nakal-nakal masih dipanggil ke BK gitu kan. Kalau misalnya di kuliah teman-teman mau hilang-hilang juga dosen nggak peduli, ya udah gitu. Jadi ya emang teman sih yang paling ini. Atau mungkin mau berteman sama dosen juga lebih baik kan. Iya benar-benar. Kalau saya rasain sih emang beda lah ya dulu dunia perkuliahan itu memang benar-benar kita harus bisa mandiri gitu, terlepas dari orang tua dan lain-lain. Kita harus bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Yes. Benar. Kalau setelah kuliah, tadi kan tips kuliah. Setelah kuliah yang dari teknik sipil, biar bisa dapat kerja yang sesuai sama jurusannya, tipsnya apa? Jangan dikasih tips masuk ke banking, kasih tips masuk ke sipil dulu. Iya benar. Menurut aku sih ya itu tadi, maksudnya aku coba fokus apa yang menjadi istilahnya passion aku di situ gitu. Jadi memang kalau passion aku memang misalnya dulu memang kan perhitungan secara biaya gitu ya. Nah fokus di satu bidang itu, nanti insya Allah jika ada kesempatan terus kita sudah siap dengan modal yang kita punya pada saat kuliah, nanti itu sejalan dengan itu kesempatan itu menurut aku akan terbuka sendiri gitu. Yang penting ada kesiapan gitu. Karena kan keberuntungan itu pun
kan keberuntungan itu kan menurut aku sendiri kan juga ada time-nya sendiri gitu. Kita ngambil keberuntungan itu dengan hal yang kita punya, modal yang kita punya gitu. Menurut aku sih seperti itu. Ya, jadi tetap harus selain nyari, selain nyari kita tetap juga harus menyiapkan diri juga ya, fokus menyiapkan diri ke si apa yang dipengen lah. Berarti otomatis juga ya jangan cuman belajar terus nggak nyari kerjaan ya, harus dicari gitu guys. Benar. Nanti kan begitu ketemu yang match kan. Ya benar, itu bisa jalan gitu. Tapi menurut aku juga nggak sekedar ilmu hard skill aja ya. Menurut aku soft skill juga penting lah untuk di dunia kerja gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena mengaplikasikan hard skill yang kita punya gitu, ilmu yang kita punya. Tapi di luar itu semua soft skill yang kita punya itu akan jadi modal penting untuk dunia kerja kita gitu. Kalau menurut Mas Lukman nih, soft skill yang penting dipelajarin buat masuk ke dunia kerja apa aja? Menurut aku ya hal yang paling penting itu adalah yang aku rasain pada saat kuliah dulu itu bagaimana kita bekerja bersama tim lah ya. Karena di perkuliahan dulu kan memang kita istilahnya di dunia perkuliahan itu membuka kesempatan luas untuk mahasiswa bekerja secara tim gitu. Jadi bagaimana kita memanage suatu organisasi, bagaimana kita memanage suatu orang gitu, bagaimana manage waktu juga gitu. Jadi banyak yang saya terima yang bisa saya aplikasikan pada saat di dunia kerja gitu. Apa yang saya peroleh pada saat di masa-masa kuliah gitu. Itu juga penting buat aku. Kuliah selain harus memperhatikan si materi dari dosen, juga harus memperhatikan kehidupannya. Mungkin kayak misal di kelompok ada konflik gitu kan, ada teman yang gak kerjain atau apa, ya anggap saja itu latihan buat kita nanti ke dunia kerja menghadapi hal-hal kayak gitu. Benar. Manajemen resikonya seperti apa gitu. Oke. Last one. Ini untuk teman-teman yang sudah jadi insinyur atau sudah di dunia kerja, mungkin kan sekarang kan apalagi mungkin sebelum ini juga akhir-akhir ini tuh banyak kejadian di mana teman-teman kita angkatan ke belakang yang kayak masih suka nggak nyaman sama kerjaannya kan, suka mungkin masih lompat-lompat atau masih kayak kerja tapi setengah gitu. Kalau dari Mas Lukman sendiri nih, kan udah lama kerja di tempat yang sekarang dan udah menghadapi asam garamnya gitu. Kalau menurut Mas Lukman, tips apa sih yang bisa Mas Lukman kasih untuk orang-orang yang sekarang ini udah kerja dan biar tetap semangat sama kerjaannya? Apalagi di kondisi-kondisi yang kayak gini nih, yang nggak jelas nih. Kalau aku sendiri untuk tetap bisa semangat itu kita harus tahu tujuan kita itu apa dulu ini. Kalau misal kita itu istilahnya belum tahu tujuan kita seperti apa nanti di masa depannya, kita kan menjalaninya pun agak setengah-setengah gitu. Yang penting kita tahu tujuan kita ke depan itu apa gitu. Terus kemudian kalau saya sendiri gitu ya, merasa saya sudah sampai di titik ini karena saya juga ingat saya juga pernah merasakan perjuangan apa yang dulu saya pernah rasakan dari awal gitu. Jadi menurut aku kan memang kadang up and down lah ya Mas ya. Kalau masalah kerjaan, masalah apapun gitu ya. Tapi menurut aku yang bisa tetap menyemangati aku sendiri sih dulu pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Sampai saya di titik saat ini gitu. Nah, untuk meraih tujuan ke depan, otomatis saya harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri lagi gitu, supaya nggak terlalu putus asa gitu Mas. Oke. Jadi kan tujuannya mulia, membangun negeri.
Ya, tapi ya bener sih. Saya yang penting kalau menurut Mas Lukman yang penting berarti tentukan visinya, pengennya kemana, dan jadikan semua up and down itu sebagai pembelajaran untuk bisa Benar. Ya, nice. Keren sekali Mas Lukman, pembangun negeri kita. Oh, negeri. Ya udah kayak Mas, mungkin ya itu obrolan kita sore ini. Jadi sambil mengisi waktu kan. Ini kalau Ramadan biasanya sambil menunggu ini nih, buka nih. Cuman itu mungkin belakangnya bisa gitu ya. Tapi ya ini kita sambil mengisi waktu. Terima kasih buat Mas Lukman. Sukses ke depannya. Dan ya buat semuanya, kita semua, semoga kita bisa melalui ini semua bareng-bareng. Tetap semangat semuanya. Tetap di rumah aja, jangan banyak-banyak jalan-jalan, jangan sering-sering pegang buka. Saya tadi sering banget pegang buka ya, salah. Tetap semangat lah. Dah. Oke. Semoga cepat berlalu lah ya ini ya musibahnya. Iya, amin. Bisa normal kembali gitu. Amin. Sip. Yaudah, kita akhiri saja kalau begitu, Mas Lukman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti di-share di YouTube kok. Mungkin dari tadi Mas Lukman berarti kayak dikit sekali gitu kan. Cuma nanti begitu masuk YouTube banyak Mas. Santai Mas. Oh siap. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi untuk semua teman-teman yang melihat gitu. Oke, amin. Oke, yaudah. Terima kasih Mas Lukman. Terima kasih friends semuanya. Kita tutup saja. Sampai jumpa. Bye.